Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anas Ma'rufanizar, dan pada mata kuliah pengantar dasar matematika pertemuan ke-9 ini, kita akan belajar tentang subtopik pokok bahasan baru, yaitu relasi. Apa itu relasi? Kita akan uak pada pertemuan ke-9 ini. Oke, langsung saja kita akan menuju ke materi yang pertama, yaitu tentang produk Kartesius terlebih dahulu. Ini masih melanjutkan dari materi yang sebelumnya loh ya, tentang himpunan. Ada yang namanya produk Kartesius, kalau misalkan di bahasa Indonesia kan jadinya perkalian himpunan. Jadi himpunan itu ternyata bisa dikali, tidak hanya diiris, kemudian digabung, dicari selisihnya, tetapi juga bisa yang namanya dikali. Ini namanya produk Kartesius. Kemudian gimana? Didefinisikan seperti apa perkalian itu? Kalau gabungan kan cari yang sama gitu ya. Gabungan semuanya berarti dengan kata atau gitu kan. Nah, kalau perkalian himpunan itu seperti ini. Jika A, mana ini? Oke. Jika A dan B adalah sembarang himpunan, maka perkalian antara A dan B itu, himpunan A dan dikali dengan himpunan B adalah himpunan juga, hasilnya juga himpunan. Himpunan pasangan terurut A, B ya, pasangan terurut A, B dengan A itu anggota dari himpunan A dan B adalah anggota dari himpunan B. Kok masih bingung Pak? Contoh, perhatikan di situ saya punya dua himpunan. Yang pertama himpunan 1, 2, 3, 4 sampai 6. Yang kedua himpunan B, A dan G. Jadi perkalian kedua himpunan tersebut adalah, ini definisinya, A cross B, dibacanya A cross B atau A kali B terserah, adalah himpunan yang di dalamnya itu beranggotakan pasangan terurut A, B. A elemen A, B elemen B. Itu definisinya. Maka dengan memasukkan A itu anggotanya itu ini 1 sampai 6, B yang anggotanya A sampai G, maka didapat perkaliannya itu sama dengan kayak gini. Pasangan terurut, namanya aja sudah pasangan terurut. Maka ya sudah mengurutkan 1 dengan A, gitu ya, 2 dengan A, 3 dengan A, 4 dengan A, 5 dengan A, 6 dengan A. Setelah itu 1 dengan G, 2 dengan G, 3 dengan G, dan seterusnya sampai 6 dengan G. Pak, kok urutannya seperti itu ya? Boleh nggak saya gini dulu? 1 dengan A, 1 dengan G, 2 dengan A, 2 dengan G. Sama saja ya. Soalnya ingat, ketika kita berbicara tentang himpunan, urutan itu tidak diperhatikan, gitu ya. Oke, kita langsung masuk. Ini enak kalau misalnya berupa diskrit, artinya berupa diskrit itu bentuk bilangannya itu bisa dieja. Bisa dieja ya, bisa dicaca, bisa dibilang. 1, 2, 3, 4, 5, bisa dibilang. Tapi gimana kalau misalnya seperti ini? A, himpunan A itu himpunan bilangan real, ini ya. Himpunan bilangan real yang ada di antara 2 dan 3. Bisakah kita caca? Kemudian B juga himpunan bilangan real, ada di antara 3 dan juga 4. Kalau misalkan kita mau menuliskan bentuk koordinat Kartesiusnya seperti ini, pasangan terurut, 2 berpasangan dengan 3, benar. Kemudian 2 berpasangan dengan berapa? 3,01. Oke, benar, tapi ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Berarti harusnya ada 2 berpasangan dengan 3,00001. Ada lagi yang ketinggalan, Pak. 2 berpasangan dengan 3,0000001. Seperti itu seterusnya, selalu ada yang ketinggalan. Gitu ya. Karena ketika kita bicara tentang bilangan real, bilangan koma-komaan itu loh, semuanya pokoknya. Ketika kita ambil 2 bilangan real, selalu ada bilangan di tengah-tengahnya. Seperti itu seterusnya. Makanya ketika kita bicara tentang bilangan real, bilangan tersebut nggak akan bisa dibilang, nggak akan bisa dicacah satu persatu. Kayak 3 dan 4 ada berapa banyak bilangan, kita nggak tahu, banyak sekali gitu loh ya. Maka kita nggak bisa mendaftar dengan cara seperti ini. Terus gimana Pak? Apakah nggak bisa dikalikan? Bisa, tetap bisa dikalikan. Caranya seperti apa? Caranya dengan cara menggambar dengan koordinat Kartesius. Itu ya, ini definisinya. Jadi seperti ini. Ketika bicara tentang bilangan real, maka kita harus membuat garisnya dulu. X-nya itu seperti ini ya, 2 sampai 3. Kemudian Y-nya 3 sampai 4. Jadi 2 itu kan gandengan dengan 3. Berarti di sini ada titik. Gitu ya. Benar, ini sebenarnya titik ya. Bukan kotak gitu. Awalnya titik aja di sini, titik. Kemudian 2,0001 berpasangan dengan 3. Kayak gitu. Seterusnya ini semua kan berpasangan dengan 3 nantinya.
Makanya saking rapatnya titik-titik itu, maka membentuk suatu garis. Kayak gitu ya. Sama dengan ini, 2 yang ada di sini nanti juga berpasangan dengan 3, dengan 3,001, 3,000, 3,01, 3,1, 3,2, 3,3, 3,3, 3,4 sampai 4. Tetapi saking rapatnya sampai membentuk garis. Kayak gitu ya. Maka ini ada garis, ini ada garis, ini ada garis, sudah jadilah segi 4. Kayak gitu ya, segi 4. Jadi hasil perkaliannya berupa grafik ini. Bukan dicacah seperti ini atau dijabarkan seperti itu. Karena kita berbicara tentang bilangan real, maka nggak bisa kalau misalnya kita buat pasangan urutnya seperti ini. Terus pasangan urutnya seperti apa? Ya kita gambarkan dengan cara seperti ini. Ya, paham ya pokoknya ya, kenapa kok gambarnya jadi kotak seperti itu? Karena masing-masing angka mulai 2 sampai 3 itu berpasangan dengan 3. Jadi banyak titik di sini. Masing-masing angka dari 2 sampai 3 juga berpasangan dengan 4. Jadi ada titik-titik di sini. Masing-masing angka 2 berpasangan dengan 3 sampai 4. Jadi ada titik-titik di sini. Masing-masing angka 3 masing-masing berpasangan dengan angka mulai 3 sampai 4. Jadi ada titik-titik di sebelah sini. Sampai membuat suatu garis. Jadi saking rapatnya. Gitu ya, itu perkalian himpunan. Oke, sekarang relasi. Yang ini diabaikan terlebih dahulu, kita akan belajar terlebih dahulu atau mengingat-ingat yang kemarin. Ini yang pertama. Fungsi pernyataan, ini sudah pada materi lalu. Fungsi pernyataan itu kan belum bernilai benar atau salah, tetapi berupa fungsi. Ketika kita masukkan, variabelnya diganti dengan berserta, barulah dia menjadi suatu pernyataan yang bernilai benar atau salah saja. Fungsi pernyataan contohnya seperti ini, digambarkannya seperti ini. P X, Y, itu namanya fungsi pernyataan dari X dan Y. Gitu ya, X dan Y, P itu fungsi pernyataan. Di sini, fungsinya itu seperti ini, didefinisikan seperti ini. Ini di soal ya, saya anggap kayak gini biar lebih mudah. Nanti di soal bisa saja didefinisikannya berbeda, bukan X lebih kecil, tapi lebih besar, atau apa kayak gitu ya. Di sini X lebih kecil dari Y. Nah, ini kan masih belum tentu. Belum bisa benar, bisa salah. Jadi bukan merupakan pernyataan. Masih fungsi gitu aja. Oke, ini yang pertama. Fungsi pernyataan. Kalau mau ingat-ingat lagi, kalian bisa ingat lagi atau lihat video-video sebelumnya yang masih awal-awal itu tentang pernyataan ya. Kemudian di sini produk kartesius yang barusan sudah kita bahas. Kalau misalnya ada perkalian, A-nya itu 016, kemudian B-nya itu min 134, maka hasil kalinya seperti apa pasangan terurut ya? 0 dengan min 1, 0 dengan 3, 0 dengan 4, dan seterusnya sampai 6 dengan 4. Begitu ya? Itu produk kartesius. Sekarang, jika kita padukan antara fungsi pernyataan dan produk kartesius, maka akan menjadi seperti ini. Akan menjadi suatu pernyataan. Perpaduannya akan menjadi pernyataan. Jadi PA, B. Di sini kan X, Y, tapi di sini sudah berubah. Karena apa? Di sini kan ada pasangan terurut. A, B ini. Ya, jadi ketika A, B pasangan terurutnya itu kita masukkan ke dalam fungsi pernyataan yang P ini, maka akan menghasilkan suatu pernyataan. Entah itu bernilai benar atau bernilai salah. Kayak gitu ya. Contoh, 0 berpasangan dengan negatif 1. Oke, ingat. Ketika kita memadukan dengan fungsi pernyataan, 0 itu kan X, negatif 1 itu Y. Apakah benar 0 itu lebih kecil dari negatif 1? Salah, Pak. 0 kok bisa lebih kecil dari negatif 1? Oke, nggak masalah. Berarti kan sudah menjadi suatu pernyataan. Pernyataan yang bernilai salah. Kayak gitu ya. Oke, ambil lagi 0 dengan 3. Pasangan berurutan yang berikutnya ya. 0 dengan 3. 0 itu X-nya, 3 itu Y-nya. Apakah benar 0 itu lebih kecil daripada 3? Benar, Pak. Ya sudah benar, berarti tepat. Akan menjadi suatu pernyataan yang bernilai benar. Gitu ya. Itu maksud dari ini dengan ini, kalau dipadukan akan menjadi suatu pernyataan yang memiliki satu nilai kebenaran, kalau nggak benar salah. Tergantung pada pasangannya. Yang tadi kan 0 dengan negatif 1, ternyata pernyataannya salah. Tetapi ketika 0 dengan 3, pernyataannya benar. Kayak gitu ya. Jadi ketika ini dan ini dipadukan, maka akan menjadi pernyataan. Bisa jadi punya nilai kebenaran salah,
ataupun benar tergantung pada pasangan terurutnya. Gitu ya. Oke, kita akan baru membahas tentang relasi. Nah, barusan kan sudah membahas tentang fungsi pernyataan yang bernilai benar dan salah, seperti 0 dengan negatif 1 tadi salah. Tetapi ketika 0 dengan 3 ternyata benar. Nah, ketika P, A, B itu benar, maka ini mulai ada definisinya. Maka dikatakan A berelasi dengan B. Ada keterkaitan antara A dengan B. Gitu ya. Atau dituliskan A, R besar, kemudian B. Artinya A berelasi dengan B. Sama ya. Jadi, hanya berlaku untuk pernyataan yang ketika pasangan berurutannya itu dimasukkan bernilai benar. Menghasilkan pernyataan yang benar. Maka yang mana saja tadi? Yang 0 dengan 3, 0 dengan 4, 1 dengan 3, 1 dengan 4. Kalau 6 enggak, karena ini lebih besar semua. Kayak gitu ya. Maka dikatakan 0 berelasi dengan 3, 0 berelasi dengan 4, 1 berelasi dengan 3, 1 berelasi dengan 4. Gitu ya. Itu kalau sudah masuk ke sini. Artinya apa? Dari sini aja kita baru memperhatikan diagram apa itu namanya anak panahnya ini ya. Kita lihat himpunan yang pertama A-nya itu 016, yang ini 016, yang B negatif 134. Ketika kita hubungkan dengan tanda relasi yang menyatakan relasi dari A ke B, maka relasi tersebut dikatakan relasi ya. Ingat, dikatakan relasi kalau benar. Karena karena P itu tadi didefinisikan sebagai X lebih kecil dari Y, maka yang lebih kecil dari 0 dengan 3, gitu kan. Makanya di sini ada pemetaan antara 0 dan 3. Kemudian 0 dengan 4, ya sudah, 0 dengan 4. 1 dengan 3, 1 dengan 3. 1 dengan 4, 1 dengan 4, gitu ya. Pak, kenapa kok nggak 1 dengan negatif 1? Coba lihat di sini. Kalau 1 dengan negatif 1 apa benar? 1 itu lebih kecil daripada negatif 1. Salah, Pak. Kalau salah berarti bukan relasi. Ingat, yang berelasi itu hanya yang benar saja. Ketika dimasukkan dan itu bernilai benar, maka dikatakan berelasi. A berelasi dengan B. Sekali lagi, berarti 0 berelasi dengan 3, 0 berelasi dengan 4, 1 berelasi dengan 3, 1 berelasi dengan 4. Ingat ya, relasi itu berbeda dengan fungsi. Relasi. Kalau fungsi kan nggak boleh ada nyabang seperti ini. Tetapi kita nggak bicara tentang fungsi, masih belum ke sana materi kita. Materi kita masih tentang relasi, hubungan. Gitu ya. Oke. Itu kemudian jika P, A, B atau fungsi pernyataannya itu bernilai salah, maka dikatakan A tidak berelasi dengan B. Atau disimbolkan dengan A, R besar, kemudian dicoret R-nya B. Gitu. Cara bacanya sama, A tidak berelasi dengan B, gitu ya. Itu tentang definisinya. Jadi, R itu bisa dikatakan sebagai suatu himpunan, relasi itu ya, suatu himpunan yang berisi tentang pasangan terurut. Isinya tentang pasangan terurut. Pasangan terurut A, B dengan syarat ketika A, B itu dimasukkan ke dalam suatu fungsi pernyataan bernilai benar. Kayak gitu ya. Jadi, ketika ini ya, dari soal yang ini, maka R-nya itu sama dengan apa saja? R itu sama dengan memiliki anggota buka kurung 0 dengan 3, 0 dengan 4, 1 dengan 3, 1 dengan 4, kemudian tutup kurung kurawang. Selesai. Itu tentang relasi. Oke? Itu definisi relasi. Sekarang domainnya. Domainnya, ingat ya, kita berbicara tentang domain. Domain itu daerah awal, daerah asal. Jadi 0, 1. Itu ya, 0, 1 saja. Oke. Kenapa Pak kok 6-nya enggak? Ingat di sini domain itu adalah A, sedemikian sehingga A itu elemen dari himpunan pertama, tapi A di sini itu harus ada atau harus ada pada R, harus ada pada di sini. Jadi cukup 0 dengan 1 saja. Harus ada pada himpunan R ini saja ya. Jadi yang dipetakan, yang tidak terpetakan nggak usah ditulis. Gitu ya. Jadi cukup 0 dengan 1. Kemudian ada yang namanya ring di sini. Kalau ring, bedanya dengan domain, ketika domain kita melihat yang ini, 0 dengan 1. Kalau ring kita melihat yang ini. Anggota yang ada pada B, tetapi yang ada juga pada R. Jadi 3 dan 4 yang dipetakan. Kayak gitu. Jadi anggota yang di sini pen 1 enggak, karena tidak ada pada R. Selesai. Gitu ya.
Jadi domainnya itu 0 dan 1, anggotanya maksud saya, kalau ring itu anggotanya 3 dan 4. Gitu ya. Nggak ada masalah tentang relasi. Kita masukkan ke relasi inverse. Namanya saja sudah inverse, pasti kebalikan. Kalau yang tadi itu kan ini 016, min 134, ini kebalikannya, min 134, 016. Ya. Jadi, grafiknya sama. Maksudnya, relasinya itu sama, hubungannya itu sama. 0 dengan 3, 0 dengan 4. Coba di sini lihat. 0 dengan 3, 0 dengan 4. Tetapi karena ada inverse, berarti anak panahnya dibalik. 3 dengan 0, 4 dengan 0. 3 dengan 1, mana tadi? 3 dengan 1, 4 dengan 0. Kayak gitu ya. 3 dengan 1, 4 dengan 1. 3 dengan 1, 4 dengan 1, 3 dengan 0, 4 dengan 0. Sama dengan ini, cuma dibalik. Inti dari inverse itu kan itu, dibalik. Oke, jadi ini definisinya. Kalau definisi ini relasi biasa ya, yang tadi. Relasi biasa adalah himpunan yang berisikan tentang pasangan terurut A, B dengan syarat bahwasanya P, A, B itu adalah benar. Relasi, slide sebelumnya. Kalau relasi inverse disimbolkan dengan R pangkat min 1. Bacanya relasi inverse. Jangan R pangkat min 1, jangan. Relasi inverse. Didefinisikan sebagai suatu himpunan yang beranggotakan B, A. Namanya saja sudah inverse, berarti dibalik. Kalau yang atas relasi itu A, B, kalau relasi inverse itu B, A. Dengan syarat A, B-nya itu ada pada R. Relasi juga. Artinya, dengan contoh yang ini kita bisa nuliskan relasi inverse-nya apa? 3,0, anggotanya ini ya, 3,0, kemudian 3,1, 4,0, dan 4,1. Itu relasi inverse-nya. Ya. Nih. Ini kalau R-nya yang tadi itu kan 0,3, yang tadi itu ya 0,3, 0,4, 1,3, 1,4. Ketika R inverse berarti 3 dengan 0, 4,0, 3 dengan 1, 4,1. Itu untuk relasi inverse-nya. Mungkin itu saja, sedikit saja untuk materi yang ke-10 ini, tapi ingat, pahami baik-baik dasarnya. Soalnya dari sini kita akan berlaku atau berlanjut kepada materi-materi selanjutnya. Gitu ya, tentang relasi tentunya. Mungkin itu saja dari saya, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian dapat notifikasi saat saya mengupload video-video selanjutnya. Sekali lagi dari saya, terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf jika terdapat salah satu kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.